Day 35 talking to the camera. Alhamdulillah. So hai, ini adalah hari ke-35 dari 100, di mana saya, Andre Agufsi, menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan, karena saya ingin mengubah cara bicara saya, yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Berbicara pelan di sini bukan berarti saya berbicara dalam metode slow motion. Tetapi berbicara pelan yang saya maksud adalah berbicara lebih pelan dari omongan saya yang sebelumnya. Dulu itu saya ngomongnya sangat cepat, kayak orang lagi nge-rap dan ujung-ujungnya belibet, dan yang lebih parah adalah orang lain tidak paham apa yang saya bicarakan. Sejauh ini, saya belajar bahwa komunikasi adalah tentang efektivitas. Gimana caranya kita ngomong dengan efektif agar orang lain ini langsung paham apa yang kita bicarakan. Kalau saya ngomong panjang lebar, saya ngomong berjam-jam, tapi orang lain nggak paham, artinya komunikasi saya gagal. Tapi saya belajar bahwa komunikator yang bagus, komunikasi yang efektif adalah gimana caranya kita mampu untuk menjelaskan hal yang rumit dengan omongan atau dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga orang lain akan paham, langsung tahu apa yang kita bicarakan. Dan menurut saya, salah satu cara untuk mencapai komunikasi efektif adalah dengan berbicara pelan dan juga berbicara menggunakan jeda seperti ini. Menggunakan jeda seperti ini memberikan banyak sekali keuntungan, baik bagi saya sebagai pembicara atau bagi untuk orang lain sebagai pendengar. Ketika saya memberi jeda, saya punya waktu untuk bernafas. Ketika saya memberi jeda, saya juga punya waktu untuk berpikir apa yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Dan ketika saya memberi jeda, secara tidak langsung saya juga memberi waktu bagi para pendengar untuk menerima dan juga merespon apa yang saya bicarakan. Gampangannya, jeda dalam berbicara itu sama seperti spasi dalam buku atau spasi dalam kirim pesan di WhatsApp. Kalau kita ngirim pesan di WhatsApp nggak pakai spasi, apa yang terjadi? Pastinya orang lain akan bingung. Ini orang ngirim apa sih? Masa ngirim WA nggak ada spasinya? Mereka akan bingung. Jadi, saya juga belajar untuk latihan dan juga membiasakan diri berbicara menggunakan jeda seperti ini, karena jeda itu hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. So, saya akhiri yapingnya dan saya akan mulai latihan. Dan di hari 35 ini, saya akan berlatih menggunakan metode lama. Metodenya adalah baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Dan by the way, buku kali ini yang saya baca judulnya adalah Show Your Work, yang ditulis oleh Austin Kleon. Mari kita mulai. Kata Edgar Allan Poe, sebagian besar penulis takut jika proses berkarya diketahui orang lain. Sementara itu, Pablo Picasso kerap membuat orang yang berkomunikasi dengannya justru kehilangan energi dan motivasi untuk berkarya. Ya, keduanya memang maestro legendaris. Tetapi sekarang bukan saatnya lagi berkarya ala mereka. Bukan juga zamannya Mozart, sang jenius musik.
Ini adalah area kamu. Siapapun kamu bisa berkarya. Lalu, apa kuncinya? Tunjukkan saja. Pada zaman serba keterbukaan ini, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Jangan sembunyikan proses kreatifmu. Undang orang-orang untuk melihatnya. Jangan khawatir kritik, karena itu bahan pelajaran buatmu. Ide yang menurutmu tidak menarik, siapa tahu luar biasa bagi orang lain. Lebih dari itu, karyamu juga bisa menginspirasi orang lain. Jadi, tunggu apa lagi? Tak perlu ragu atau malu, berbagi karya membuatmu kaya. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kembali kepadamu. But sorry, sepertinya saya harus mengakhiri sesi latihan 35 ini karena entah kenapa perut saya mules dan sepertinya saya perlu pergi ke WC. Tetapi saya akan mencoba untuk menahan mules ini untuk memberikan sedikit ringkasan. Dan saya setuju mengenai poin yang baru saja saya baca di back cover buku ini. Di sini dituliskan bahwa sekarang zaman digital adalah zaman serba keterbukaan. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Yang membedakan adalah aksi. Mau nggak mencoba untuk jadi hebat atau hanya diam saja? Kalau kita hanya diam saja, ya kita tidak akan pernah menjadi hebat. Tapi kalau kita mencoba, terus konsisten, terus berusaha, maka slowly but surely, pelan tapi pasti kita akan menjadi lebih hebat. Jadi di era digital ini, di zaman serba keterbukaan, jangan takut untuk membagikan karyamu, jangan menyembunyikan proses belajarmu, jangan menyembunyikan proses peningkatanmu. Salah satu caranya atau salah satu contohnya adalah diri saya sendiri. Video ini adalah bagian diri saya untuk meningkatkan value diri saya. Kalau saya menyembunyikan video ini, kamu tidak akan tahu saya. Kalau saya tidak membagikan video ini, orang lain gak akan tahu. Dan hebatnya, saya juga setuju dari kalimat terakhir. Ide yang menurutmu tidak menarik bisa saja luar biasa bagi orang lain. Apa yang kamu anggap nggak penting bisa jadi menginspirasi bagi orang lain. Dan fun fact-nya, sebelum saya rekam video ini, saya buka akun YouTube saya. Dan hebatnya, ada orang yang berkomentar, keren bang, menjadi inspirasi bagi saya. Padahal video latihan kayak gini, awalnya saya anggap sepele. Awalnya saya anggap siapa sih yang mau nonton, tetapi saya tetap melakukannya, saya tetap latihan, saya tetap record, dan saya tetap membagikan video ini. Dan siapa sangka ada yang likes, ada yang komentar suportif, ada yang subscribe, ada yang mendukung saya, dan ada yang terinspirasi dan termotivasi untuk mulai. Jadi, apa yang kamu anggap sepele, itu bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Apa yang kamu anggap nggak penting, bisa jadi penting bagi orang lain. Apa yang kamu anggap nggak berguna, bisa jadi menginspirasi bagi orang lain. Jadi, mulailah berkarya dan bagikan karyamu itu secara konsisten, karena siapa tahu karya kamu menjadi alasan orang lain untuk memperbaiki dirinya. So thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Kamu juga akan sukses. I wish you all the best. Saya undur diri, saya ingin ke WC. Sampai jumpa di video lainnya.